Kami selaku korban pelanggaran HAM yang pada waktu peristiwa 65 itu saya sudah dewasa dan mengetahui dan mengalami bahwa saya korban dari pelanggaran HAM dan merupakan orang yang disiksa pada waktu itu. Tentang penyiksaan itu di daerah-daerah itu banyak yang banyak yang disiksa dengan dipukuli, dengan diinjak-injak dan sebagainya, dan bahkan saya sendiri korban yang teraniaya berat. Nah, pada waktu itu kepala saya dipukul dengan batangan besi, punggung saya dengan batangan besi, dan bahkan inilah telinga saya ini korban dibabat pakai samurai. Ini masih membekas. Lalu ini telinga ini juga dibabat dengan samurai. Ini nanti bisa dilihat dengan dekat. Ini yang sebelah belakang dan ini yang di samping. Juga pada kumis. Mungkin maksudnya akan menghilangi mulut saya, tapi pada kumis lah ini mungkin masih ada. Lalu kaki saya ini pun juga dibabat dengan samurai. Inilah bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada. Lalu setelah itu kami dijemur di tanah lapang atau di lapangan sepak bola itu di Kragilan selama dari jam 9 sampai jam 2 siang. Setelah dari jemur di tanah lapang, saya dibawa ke sektor. Di situ saya diinterogasi lagi, tapi mungkin jawaban saya tidak memuaskan kepada yang menginterogasi, karena dengan tangan saya dibondo, istilahnya orang Jawa itu dibondo atau diikat kedua tangan saya dengan tali bambu. Tali bambu itu adalah tali untuk pengikat lembu. Dari tali dan bambu 2 tali. Kemudian sekarang diinterogasi saya tidak memuaskan jawaban saya terhadap yang menginterogasi. Kemudian mulut saya dimasuki sepatu. Kebetulan sepatunya itu adalah kena tai sapi. Kemudian dimasukkan dalam mulut saya. Itu adalah penyiksaan terhadap diri saya. Juga untuk teman-teman yang lain yang saya ketahui, itu juga banyak yang ketika diinterogasi kurang memuaskan yang menginterogasi, jawabannya pun juga tidak kurang dari pukulan maupun penyiksaan. Alasan saya diperlakukan itu. Ya, karena pada waktu itu saya ditangkap tidak di rumah, Mas. Saya dalam perjalanan pulang dari Ampel mau pulang. Karena di Ampel itu saya mengajar, lalu mau pulang karena harinya Sabtu meskipun dulu belum diliburkan, tapi saya sudah izin untuk pulang. Lalu di jalan saya ditanya oleh masa operasi dan yang diikuti oleh tentara. Nah, kemudian saya ditanya, karena juga mungkin jawaban saya tidak memuaskan, lalu saya dipukul pakai senapan. Setelah dipukul dengan senapan, masa mendatangi saya, memukul saya, dan bahkan ada yang samurai, ya ini disayatkan atau dibabatkan pada tubuh saya ini. Jadi mungkin jawaban saya tidak memuaskan daripada yang menanya itu. Yapi dalam mendampingi kami selaku korban pelanggaran HAM 65 itu, Yapi selalu mengikuti tuntutan-tuntutan kami selaku korban pelanggaran HAM 65, terutama yang ada di Jakarta, untuk di daerah Yapi yang selalu mendampingi. Misalkan dalam kita yang utama adalah menuntut kembalinya hak-hak korban pelanggaran HAM yang telah dirampas oleh Orde Baru. Yang sampai sekarang ini adalah tuntutan kami adalah masalah rehabilitasi sampai dengan kompensasinya,
yang sudah bertahun-tahun, artinya dalam kami melakukan tuntutan itu sudah sejak tahun 2000-an sampai sekarang. Ini YAPI mulai mendampingi itu tahun 2005, itu sudah mendampingi kami selaku korban pelanggaran HAM. Yang utamanya dalam kita melakukan tuntutan-tuntutan, yaitu tuntutan terutama rehabilitasi kompensasi. Kalau yang didampingi oleh YAPI bukan pribadi saya saja, bukan khusus kawan-kawan dari Boyolali, tetapi YAPI mendampingi para korban sampai di mana-mana. Misalkan dari Purwokerto, Wonosobo, Temanggung, lalu juga Purwokerto, Cilacap, Magelang, sampai seluruh raya ini adalah mendapat dampingan daripada YAPI para korban peristiwa pelanggaran HAM itu dalam menuntut kembalinya hak-hak daripada korban. Manfaatnya memang setelah mendapat dampingan dari YAPI itu, kawan-kawan korban di daerah itu tambah semangat dalam memperjuangkan kembalinya hak kita, dan manfaatnya para korban selalu mendapat bimbingan dari YAPI bagaimana yaitu untuk memperjuangkan dan pengertian-pengertian masalah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan sebagainya selalu diberikan oleh YAPI untuk memberikan semangat perjuangan daripada korban pelanggaran HAM 65. Itu manfaatnya. Juga telah keberhasilan daripada dampingan dari YAPI di daerah, ternyata kawan-kawan di daerah setelah pemerintah lewat LPSK membuka layanan pengobatan, itu kawan-kawan daerah bersemangat untuk meminta yaitu layanan pengobatan dari LPSK maupun surat-surat keterangan dari Komnas HAM. Misalkan dari Komnas HAM itu yang disebut SKKP HAM, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat. Lalu dari LPSK itu adalah layanan psikososial dan psikoterapi maupun layanan medis. Itulah keberhasilan kawan-kawan di daerah setelah mendapat dampingan dari YAPI. Ini dia adalah dampingan YAPI. Beliau adalah korban kekerasan terhadap perempuan. Beliau menjadi korban kekerasan dari suaminya itu waktu di Manokwari. Jadi dia menjadi korban kekerasan secara fisik. Dia dibakar oleh suaminya dengan luka bakar 80% begitu. Terus setelah kejadian yang ada di Manokwari ini, Mbak dipulangkan ke Solo dengan kondisi luka bakar 80%. Dia ditelantarkan oleh suaminya di tahun 2016 sekitar bulan November. Keluarga datang ke Yayasan YAPI untuk mengadukan persoalan yang dihadapi Mbak. Yang melapor kan dulu kakak saya yang tertua. Kalau saya kan masih sakit, jadi nggak tahu, tapi ingetnya cuma tahun akhir 2016 kakak saya lapor ke Yayasan YAPI. Proses pendampingan dulu pas pertama 2016 dulu kan Mbak Yayasan YAPI kesini, terus bilang kebutuhan apa yang paling dipentingkan, terus dapat bantuan dari PT PAS Balai Kota itu, yang Balai Kota itu, terus sama PMI, terus sama yang Semarang, PT PAS Semarang, terus sama didampingi hukum sampai sidang-sidang sampai yang sekarang. Dulu pas di awal obat yang dulu kan nggak punya obat, dari awal cuma pakai budrek itu, pas luka bakarnya kena belatung itu pakai budrek, terus didampingi YAPI, dapat obat dari PMI selama 2 tahun. Dari PMI sampai sekarang masih ngasih cuman sembako, sampai tahun ini masih sembako.
Terus habis itu dapat dari PT PAS. PT PAS itu mendampingi dari psikologi, dokter psikologi dari RSCD itu sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Terus pernah datangkan yang profesor itu ya, dokter psikiatri dari spesialis bedah, spesialis penyakit dalam dari RSUD Muardi, terus datang ke sini. Terus habis itu dari yang Semarang itu yang dapat PPT, dapat apa? Bantuan bed, Kipan itu dapat bed sama pempes sama kebutuhan keperluan pas sakit itu luka bakar kan dulu parah nggak punya obat, dapat dari bantuan Semarang. Terus kalau yang sampai sekarang dapat bantuan dari dinas sosial itu per 3 bulan sekali 750.000 itu. Terus kalau bantuan yang hukum dari tahun 2017 didampingin sidang perceraian dari Merauke, terus digugat cerai dari Situbondo, terus yang terakhir di Surakarta, terus yang nanti yang terbaru bantuan hukum di pengadilan negeri. Manfaatnya ya dari berani menghadapi hukum sampai sekarang, terus jadi semangat hidup, semangat sembuh sampai sekarang. Kan ngawal dari 4,5 tahun sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Kalau harapan ya bisa mendampingi terus sama perempuan yang lain yang sama seperti saya kena kekerasan rumah tangga. Bantuan hukum yang ini pengadilan negeri kan baru dimulai, itu masih membutuhkan YAPI sampai Yayasan YAPI sampai sekarang, sampai nanti masih butuh yang hukum. Sama yang pengadilan agama kan juga belum selesai, juga masih butuh Yayasan YAPI. Buat negara yaitu harus beri keadilan. Masa lama sekali yang hukum itu, keadilan yang seadil-adilnya. YAPI pertama kali berdiri pada tahun 1987, didirikan oleh Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial atau YBKS Surakarta dan Yayasan Ignatius Slamet Riyadi atau YSR Surakarta. Pada awalnya YAPI itu singkatan dari Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia. Tetapi dalam perkembangannya, yaitu pada tahun 2005, Yayasan YAPI berubah menjadi LPH YAPI, yaitu Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia. Dan pada tahun 2016, LPH YAPI berubah lagi menjadi Yayasan YAPI, tetapi YAPI-nya tidak menjadi singkatan Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia, tetapi menjadi Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia. Nah, Yayasan YAPI didirikan sebagai lembaga ekumene. YBKS mewakili Gereja Kristen, YISR mewakili Gereja Katolik, dan sampai saat ini YAPI adalah lembaga ekumene. Meskipun YAPI saat ini mandiri, sudah terlepas dari lembaga pendiri. Yayasan YAPI di dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan karya pelayanannya, kita memiliki visi dan misi. Visi kita yaitu terwujudnya cinta persaudaraan, kebenaran, keadilan, dan perdamaian bagi masyarakat marginal. Sedangkan misi kita melakukan transformasi sosial bersama masyarakat marginal untuk pemenuhan HAM. Untuk saat ini, YAPI memiliki 13 orang personal, dan struktur organisasi YAPI sesuai dengan struktur yayasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita memiliki Dewan Pembina, lalu ada Dewan Pengurus, lalu ada Dewan Pengawas. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya, pengurus dibantu oleh Direktur Pelaksana atau Dirpel. Direktur Pelaksana di dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Biro Administrasi,
Lalu di bawahnya ada biro-biro yang lain, yaitu ada biro advokasi, biro pemberdayaan, dan biro publikasi serta dokumentasi. Program yang kami jalankan ini memang secara khusus untuk bantuan hukum. Kenapa ini perlu? Dan tentunya kami menyadari bahwa Indonesia sebagai negara hukum ini tentu banyak hal yang terjadi. Harapannya adalah negara hukum itu melindungi masyarakat, melindungi rakyatnya. Tetapi karena ada banyak hal yang bocor dan juga ada penegakan yang belum tegak sungguh-sungguh, maka memang keadilan ini lalu dirasa kurang bagi masyarakat yang kecil, lemah, miskin, dan tertindas serta disabilitas. Nah, ini tentu kami mempertimbangkan program-program yang harus kami lakukan. Sisi yang lain adalah ada kebijakan negara yang pro investasi, dan tentu ini adalah merugikan rakyat. Dan berikutnya adalah ada banyak kerusakan lingkungan yang terjadi karena proses-proses investor yang membangun tanpa memperhatikan dan mempedulikan lingkungan. Dan tentu ini kerusakan-kerusakan ini yang menerima siapa adalah yang menerima adalah masyarakat dan rakyat itu sendiri. Investor kalau sudah rusak pergi, tetapi masyarakat itu hidup sepanjang hayatnya di wilayah itu, dan ini memang harus ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu menjadi dasar kenapa kami melakukan satu proses program ini perlu kami lakukan. Berikutnya adalah ada sebagai negara hukum dan proses penegakan HAM ada penafian atau tidak ada satu proses pengakuan HAM sehingga melanggengkan stigma dan juga kekerasan di masyarakat. Ini sangat memprihatinkan. Dan YAPI dalam hal concern pelanggaran HAM berat khususnya ini memang kita punya concern terkait dengan para korban yang sudah berjuang sekian puluh tahun tetapi juga belum mendapatkan satu proses keadilan. Dan ini sangat memprihatinkan. YAPI juga dalam hal pelanggaran HAM 65 kami juga menginisiasi bagaimana ada satu proses peradilan semu, yaitu IPT International People Tribunal, dan kami juga mengutus salah satu korban untuk hadir dalam proses persidangan di Belanda. Dan tentu ini juga membangun satu proses kerjasama yang harus kami lakukan dengan teman-teman di Jakarta. Ini yang kami lakukan terkait kenapa program bantuan hukum ini kita jalankan. Tentu di proses ini yang menjadi tujuan utama dari proses program itu adalah mencoba untuk mewujudkan satu sistem masyarakat yang beradab dengan ciri kebinekaan, lalu berdasarkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Tentu ini juga harus dilingkupi dan berdasarkan pada konstitusi dan juga Undang-Undang 45 Pancasila. Itu menjadi satu dasar di mana kami harus menjadi satu proses acuan karena kami ini hidup di negara ini. Dan tentu juga tujuan utama dalam proses ini adalah mewujudkan kesadaran kritis terhadap masyarakat di bidang hukum dan juga HAM dan demokrasi, gender, dan anak, dan juga lingkungan hidup. Ini yang menjadi tujuan satu proses program. Berikutnya adalah kenapa ini penting, yaitu terwujudnya penyadaran dan pembekalan pembelaan hukum terhadap masyarakat kecil, lemah, miskin, dan tertindas yang berkebutuhan khusus, baik itu di peradilan maupun di luar peradilan. Ini yang kami lakukan, yang YAPI lakukan di dalam proses-proses melakukan satu proses pelayanan program ini. Nah, kalau kita berbicara pekerjaan, maka tentu perwujudan
dampingan kami, karena kami mendampingi di area-area wilayah Jateng DIY, maka memang kami belum keseluruhan mencapai keseluruhan wilayah di Jateng dan DIY, tetapi ada beberapa wilayah yang kami memang intervensi di proses itu. Dampingan yang saat ini kami lakukan sampai dengan hitungan Mei 2021 itu kira-kira yang menjadi dampingan kami secara langsung sekitar 33.000 lebih sekian begitu. Itu sebagai penerima manfaat langsung. YAPI sebagai yayasan nirlaba saat ini memang kita banyak dibiayai oleh donor. Tetapi ke depan hal ini kiranya tidak bisa terus-menerus kita lakukan. Maka supaya YAPI bisa eksis, YAPI bisa hidup, kita mencoba membuat fundraising. Fundraising yang kita coba saat ini yaitu sebagian dari tanah kami bangun menjadi kos-kosan, harapannya ada pemasukan untuk hidupnya kantor kami. Hanya sayang karena pandemi ini usaha kos-kosan kami belum bisa berjalan secara optimal. Kalau proses pendampingan kasus ada dua hal. Yang pertama itu memang klien datang ke sini untuk konsultasi dulu, baru kita lakukan investigasi. Terus akhirnya setelah ada investigasi kita memetakan terkait dengan kebutuhan klien dulu. Jadi kebutuhan apa yang untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, hasil dari itu baru kita melakukan pendampingan seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan ini bahwa kita sebetulnya mengetahui ada kasus yang ada di masyarakat. Setelah itu kita melakukan investigasi juga dengan adanya kasus itu, baru kita melakukan kebutuhan dengan masyarakat, kita melakukan pengorganisasian kepada masyarakat, baru itu kita akan melakukan kontrak kerja dengan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat tersebut gitu. Ya, jadi kalau misal di pendampingan kan kita ada dua hal yang utama gitu, advokasi dan pemberdayaan. Jadi tadi dari berangkat yang telah diceritakan itu biasanya kita membuat alur kebutuhan mana yang lebih mendesak, apakah kita melakukan bantuan hukum yang dalam hal ini advokasi ataukah kita ke ranah pemberdayaan. Hasil yang terbaik yaitu bahwa ketika kami mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu pelaku itu mendapatkan hukuman yang maksimal yaitu 15 tahun penjara begitu. Terus yang kedua menurut kami keberhasilan kami adalah ketika dampingan kami atau klien kami itu bisa survive atau pulih kembali dan bisa berinteraksi atau pulih kembali kepada masyarakat begitu. Terus yang kedua terkait dengan kasus-kasus struktural yang kami dampingi itu tentang penolakan semen yang ada di Giriwoyo sama Sukolilo begitu. Jadi di Giriwoyo dan Sukolilo itu terkait dengan pembangunan semen itu untuk sementara ini memang bisa untuk dihentikan begitu. Ya, terkait hak atas tanah sendiri, karena beberapa dampingan kami juga ada yang berkonflik agraria, mungkin yang terpenting adalah hak atas akses tanah itu sendiri. Jadi masyarakat ini bisa memanfaatkan lahan dan tidak berorientasi pada sertifikat tanah, karena kan yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat berproduksi sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Dan tentunya kemenangan sejati masyarakat sendiri adalah ketika mereka dapat menjaga asa untuk dapat memperjuangkan tanah mereka secara turun-temurun. Hambatan yang pertama kalau dari kami itu memang masyarakat itu sendiri, kadangkala memang masyarakat itu tidak paham terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kita memang harus bisa memberdayakan masyarakat. Jadi kadang masyarakat itu memang bersifat apatis begitu, pasrah begitu. Ketika kita dampingi ya istilahnya yes, pasrah, tetapi ketika istilahnya itu kita memang harus bisa untuk memberdayakan masyarakat, menyadarkan masyarakat ini yang memang harus kita
kejar bagaimana cara supaya masyarakat itu sadar terkait dengan persoalan-persoalan yang ada, supaya memang mereka mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu sendiri, begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan budaya, begitu. Jadi memang masyarakat kita itu banyak sekali terkait dengan budaya patriarkatnya, begitu. Jadi ketika kita berbenturan dengan masyarakat itu, budaya patriarkat ini banyak yang muncul di masyarakat, sehingga memang kita budaya patriarkat ketika kita akan melakukan gerakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan itu memang agak terkendala, karena memang perempuan itu tidak diperbolehkan untuk keluar, begitu. Itu yang kami alami ketika kami melakukan pemberdayaan memang di wilayah-wilayah yang paling pinggiran, begitu. Jadi memang dua hal itu yang mungkin menjadi kendala kami. Terus yang ketiga terkait dengan jarak, karena memang layanan dari Yayasan YAPI itu sendiri kan tidak hanya berada di kota Solo, begitu. Ada di Pati, Kudus, terus Wonogiri, ada di Kebumen, begitu. Jarak yang jauh ini juga menjadi kendala bagi kami, karena kami tidak bisa melakukan penjangkauan terhadap kelompok dampingan ini setiap saat, begitu. Itu juga yang menjadi kendala bagi kami, begitu. Jadi selain dari kendala yang sudah disebutkan oleh Mbak Dunung tadi, memang masih ada banyak sekali mungkin ya hambatan yang kita rasakan gitu. Apalagi ketika melakukan pendampingan, kita sering diperhadapkan dengan perspektif dan pemahaman dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi untuk kasus-kasus perempuan dan anak contohnya, kita dipertemukan dengan pengambil kebijakan atau aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif terhadap perlindungan perempuan dan anak gitu. Itu yang membuat kita pun harus istilahnya bekerja bukan fokus hanya ke kasusnya, tetapi bagaimana kita membangun perspektif dari pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum gitu. Menurut saya yang paling terasa itu kendalanya yaitu teknologi, karena kan untuk mengorganisir masyarakat sendiri kan dibutuhkan generasi muda ini yang cukup melek teknologi ya, karena untuk melanjutkan perjuangan yang cukup sulit. Dan saya rasa karena di dampingan ini banyak didominasi oleh golongan tua yang tidak mampu atau mengoperasikan teknologi dengan baik. Iya, dan karena kita mungkin stafnya juga banyak yang muda, jadi salah satu hambatan juga bahasa ya mungkin. Karena bahasa, kalau kita melakukan pemberdayaan di wilayah dengan kelompok orang-orang tua, kita sering kali terkendala bahasa. Mereka mengertinya pakai bahasa Jawa yang begitu kental, sedangkan kita generasi muda mungkin tidak bisa sefasih itu dalam berbahasa Jawa gitu. Ya, yang terakhir, apakah pemerintah ikut membantu dalam menjalankan program ini? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pemerintah memang tidak secara langsung gitu membantu berjalannya program yang ada di Yayasan YAPI. Tetapi perlu diakui juga pemerintah pun turut terlibat di dalam beberapa hal terkait dengan penanganan kasus. Salah satu contohnya adalah ketika kita menangani kasus perempuan dan anak, pemerintah kita dorong untuk mengingat akan tanggung jawabnya gitu, karena kan tanggung jawab terhadap pelindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi mau tidak mau kami pun mendorong pemerintah untuk turut ambil bagian. Sebagai contoh misal memfasilitasi pendampingan psikologis yang harus dilingkan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah itu pemerintah terlibat di dalamnya gitu, meskipun tidak secara langsung membantu di dalam berjalannya program di Yayasan YAPI gitu. Ini terkait dengan kami menjadi bagian dari JKLPK, dan tentu kapan kami menjadi anggota JKLPK, kira-kira sejak tahun sejak awal ya, karena pendiri kami, bagian kami ini adalah bagian dari visi misi kami itu tentu menjadi lembaga ini, yayasan ini berasaskan Okumene. Di proses itu lalu kapan kami menjadi anggota secara resmi mungkin kira-kira tahun 90 ya, 1990. Lalu apa yang kami rasakan manfaatnya? Tentu
sangat bermanfaat sekali di proses ini karena ini juga memperkuat jaringan. Ada satu proses pembelajaran lembaga terkait dengan kerja-kerja kelembagaan, kerja-kerja organisasi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana JKLPK itu juga mempertajam isu kami di proses ini. Dan tentu kita keberadaan JKLPK, karena JKLPK di dalamnya adalah ada region yang wilayah. Kami ada di wilayah Jateng DIY. Di proses ini tentu kami bisa merasakan kebersamaan kami bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sama dengan proses ini adalah bagaimana kita JKLPK sama-sama mendorong terkait dengan isu, lalu menjadi satu support satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi dalam masa pandemi ini jujur harus kami katakan adalah kami belum pernah ketemu, karena tentu ini menjadi hal yang harus kita pertimbangkan kalau ada satu proses pertemuan, sehingga memang kerja-kerja yang sekarang dalam masa pandemi ini memang ada kendala dan belum signifikan, jadi memang masih pasif di proses ini. Dan harapan kami pasca inilah yang harus kita sampaikan supaya FLPK dalam proses ini juga penting membangun sinergi dengan di proses-proses teman-teman JKLPK. Saya berharap memang peran Seknas yang harus dikembangkan terkait dengan kebutuhan di kelembagaan dan juga di region ini adalah tentu karena kami bidang hukum dan HAM, ya harapan kami perannya adalah ya mewujudkan penegakan hukum dan HAM secara aras nasional di proses-proses itu, lalu juga membantu teman-teman yang di daerah seperti kami melakukan satu sounding di ranah nasional di proses ini supaya teman-teman di JKLPK ngambil peran lah di proses ini untuk mencoba untuk menginformasikan satu proses isu yang hangat. Misalnya contohnya adalah RUU penghapusan seksual. Ini tentu di proses-proses ini kita perlu mengkritisi dan perlu saling dukung-mendukung supaya ini segera disahkan, dan kami membutuhkan sinergi teman-teman Seknas untuk mengambil peran ini, mendorong kami semua untuk mewujudkan satu proses isu itu. Dan ini juga menjadi support bagi peran Seknas ini, menjadi support bagi LPK-LPK di daerah di proses itu. Yang berikutnya adalah memang harapan kami karena ini lembaga Kristen, maka yang terbangun adalah karakter dan juga membangun satu proses spiritualitas dan perdamaian diri. Ini penting bagi kami yang berada dalam proses pekerjaan yang penuh resiko dengan kriminalisasi dan sebagainya. Dan kita membutuhkan support-support itu. Bagaimana kita tetap terpanggil melakukan satu proses pelayanan tanpa beban yang berat, tetapi kita mengalukan pekerjaan ini dengan sukacita. Karena kami juga lalu menjadi satu proses membangun manusia seutuhnya. Ini yang tentu yang harus kami sampaikan dan kami lakukan. Harapan kami tetap berjejaring dan Seknas maupun JKLPK bisa bersinergi bersama-sama dengan kami semua. Dan proses-proses ini tentu isu yang kami lakukan ini juga menjadi isu bagi teman-teman di JKLPK.